Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Hari ini kita sampai di kuliah 7, kita persiapan UTS. Saya sharingkan dulu. Saya langsung ke nomor 6, karena nomor 1 sampai 5 ini kan ya pertanyaan administratif. Ini saya ambil dari soal UTS tahun lalu. Kita akan bahas sama-sama, tapi sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan tiap satu soal saya mungkin akan berikan mungkin sekitar 1 menit. Anda boleh diskusi kalau sekarang sedang bersama dengan teman-teman. Kalau lagi sendirian, ya boleh dicoba sendiri. Oke, silakan. Sudah ya? Ini rata-rata menjawab apa? Saya lihat-lihat, ini saya tidak mendapatkan jawaban. Jadi begini, waktu saya lihat grafik D, ini kan yang diminta D gini kan. Nah, grafik D itu kan yang ini. Saya tebalkan dulu sedikit. Nah, kalau dibanding dengan fx itu yang ini, maka sebenarnya ini grafik yang sama persis hanya digeser. Nah, kalau digeser ke kiri, ya kan ini geser ke kiri sebanyak berapa langkah ini? Kita lihat ujungnya aja ya. Ujungnya di sini geser 1, 2, 3, 4, 5. Geser 5 langkah ke kiri. Nah, masih ingat ya kalau geser kiri kanan berarti yang diubah itu kan X-nya. Kalau geser atas bawah, maka yang berubah adalah seluruh grafik, yaitu fx. Nah, sekarang karena ini gesernya ke kiri, berarti yang berubah adalah x-nya, berarti inputnya. Maka fx ini akan berubah menjadi, nah grafik D, saya sebut aja dx misalnya gini ya. Ini adalah fx yang digeser ke kiri, berarti f dari x, apa ini, plus 5. Memang di sini tidak ada jawaban. Ya, enggak tahu, ini mungkin salah soal ya. Ya, terima kasih ada yang memberikan di chat ya, ada jawaban X plus 5. Ya, tinggal ditambahi depannya F, jadi Fx plus 5. Ini ya. Kita ke nomor berikutnya ya, nomor 7. Silakan dipikirkan, nggak usah lama-lama, mungkin 1 menit saja. Jadi kita akan coba latihan seperti kita mengerjakan soal IC ya. Oke ya, kita bahas saja supaya tidak berlama-lama. Kalau kita diminta F dari G0 tanpa menghitung, ini hanya melihat grafik ya. Oke, ada yang sudah menjawab hasilnya 0. Ya, hasilnya 0 ya. Grafiknya saya perjelas dulu. Bagian ini ya, sumbu Y dan sumbu X. Kalau ditanya F dari G0, berarti kita hitung dulu G0-nya. G0 adalah di grafik yang biru. Grafik yang biru ketika X sama dengan 0, berarti X itu 0 di sini. Nah, nilainya di sini ya, berarti 1, 2, 3. G0 adalah 3. Kemudian kalau ditanya F G0, F dari G0, berarti ini adalah F dari 3. Nah, F dari 3 berarti fungsi yang merah. Yang grafiknya merah ketika X-nya 3. X-nya 3 itu berarti di sini ya, 1, 2, 3. Nah, ternyata pas di situ. Jadi, grafik merah itu bernilai 0 ketika X-nya 3. Kita coba lihat lagi, ini soal ujian berikutnya. Di antara fungsi berikut, yang merupakan fungsi genap yang mana? Kita cek sama-sama, supaya nanti kita tidak berlama-lama ya. Yang merupakan fungsi genap yang mana? Ini kan diminta hanya satu ya, berarti kita coba cek yang disarankan teman-teman ini. Di chat, kalau Anda lihat ada 2, Samuel dan Matthew Herbert. Coba kita cek fungsi yang kedua. Apa sih syaratnya fungsi itu disebut fungsi genap? Masih ingat nggak? Fungsi genap itu kan jika f dari min x itu nilainya sama dengan fx. Berarti apa? Untuk x-nya positif maupun x-nya negatif, nilai y-nya itu sama. Jadi nanti modelnya seperti bercermin gitu ya. Bercermin di negatif dan di positif nilai y-nya sama. Nah, selalu begini. Jadi kalau ini turunnya begini. Nah, nanti akan ketemu kira-kira seperti itu. Atau fungsi genap yang lain, misalnya ini. Intinya adalah dia bercermin. Nah, secara matematis kita tulisnya biasanya ini ya. F dari min X sama dengan nilai Fx. Itu kalau genap. Kalau ganjil, ini yang kemarin ya. Kemarin di kelas lain. Siapa tahu nanti Anda dapat fungsi ganjil, berarti F dari min X itu adalah min Fx. Ini ya. Justru kebalikannya malah ke bawah. Kita cek sekarang option 2. Bagaimana dengan F min X? Kalau
kita masukkan di sini ya. X berarti berubah jadi min X, kemudian yang ini X kuadrat, berarti ini min X dikuadratkan min 1. Di sini min X, nah min X kuadrat ini kan ya jadinya X kuadrat juga ya. Berarti apakah F dari min X ini sama dengan Fx? Ternyata beda ya, karena ada min di sini. Jadi ini beda, tidak sama. Sorry, Samuel dengan Matthew, ini bukan fungsi genap. Coba cari option yang lain ya, yang kira-kira akan jatuhnya genap. Option 1, 3, atau 4. Kita mau coba yang mana dulu? Oke, ada yang mau bilang coba 3. Oke ya, kita sama-sama coba 3. Kalau F min X di sini, berarti ini kan min X plus 4. Nah, apakah sama? Ternyata enggak ya, enggak sama. Jadi F min X itu tidak sama dengan Fx. Gini. Tahu kan kenapa tidak sama ya? Karena ini satunya X plus 4, satunya min X plus 4. Jadi nilai mutlaknya dari penjumlahan ini akan beda. Satunya hasil penjumlahan, satunya hasil pengurangan. Nah, ini beda. Option mana lagi? Harusnya semua dicoba ya. Namanya kita latihan soal ya kan, berarti latihan sebanyak-banyaknya. Anggap saja ini seperti soal esai, kita kerjakan semua dengan detail. Jadi ini kalau option 4, F dari min X, ini kan berarti mutlak dari min X ditambah 4. Nah, harga mutlak dari min X itu sama dengan harga mutlak dari X. Lalu ditambah 4. Jadi, bentuk ini sama dengan bentuk ini ya. Berarti ini jawabannya. F min X sama dengan Fx. Nah, ini betul. Oke, itu kalau soalnya uraian, berarti Anda harus menunjukkan tahap demi tahap sampai pada kesimpulan ini. Ini kesimpulan ya, yang saya beri panah ini. Nah, ini kesimpulannya. Ini tolong ditulis. Jadi, maka Fx genap. Maka Fx adalah fungsi genap. Oke, Samuel mengatakan masih kurang paham. Boleh buka mikrofon, Samuel. Masih kurang pahamnya di mana ya? Apa yang harus saya ulang ini? Persamaan plus minus itu pengaruh ke ganjil genap. Maksudnya plus minus yang mana ya? Itu Bu, Bu dengar suara Bu. Ya. Gimana? Jadi itu kan Ibu kan bilang kan kalau misalnya fx itu loh Bu yang fx sama f minus x gitu loh Bu. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. pengaruhnya ke ganjil genap itu apa ya Bu? Oh, fungsi genap. Jadi ini namanya fungsi genap dan fungsi ganjil. Masih ingat ya? Fungsi genap, fungsi ganjil. Ini yang istilah lainnya itu nih odd function. Jadi yang genap ganjil itu bukan angkanya, tapi nama fungsinya gitu. Oh, berarti salah itu tadi Bu. Salah pemikiran tadi Bu. Kira Salah interpretasi. Samuel bisa lebih dekat lagi ke device-nya. Saya dengarnya agak samar-samar. Ini sudah maksimum. halo Bu. Iya, sudah lebih baik. Ya, gimana? Itu tadi Bu, saya tadi Mm. kiranya hasilnya itu genap gitu Bu tadi Bu. Oh, hasil fungsinya. Jadi Y-nya ini Y sama dengan fx-nya ini apakah hasilnya genap atau ganjil gitu ya Iya, maksudnya? iya Bu. Oh, oke. Berarti salah paham. Ya, Ya, bukan nilai dari fungsi itu yang genap atau ganjil, melainkan fungsi ini dikatakan genap jika memenuhi kriteria ini, dan fungsi dikatakan fungsi ganjil jika memenuhi kriteria ini. Coba kita lanjutkan ke nomor 9. Silakan dicoba dulu beberapa saat ya, mungkin 1 menit atau mungkin ini soalnya agak panjang ya, tidak cukup 1 menit, tapi kita tidak akan berlama-lama. Anda coba 1 menit, dapat idenya, kita sharingkan gitu aja ya. Oke, ada yang sudah dapat? Dapat jawabannya atau paling nggak dapat idenya bagaimana? Coba ya, kalau kita masukkan langsung, ini bisa enggak? Ada yang sudah bisa masukkan? Masukkan angka T sama dengan min 1 ke dalam fungsi. Apakah ada hasilnya? kalau dimasukkan jadi unlimited Bu.
Ya, kalau dimasukkan jadinya 0 per 0 ya, berarti tidak terdefinisi. Jadi tidak bisa. Artinya nilai fungsi di titik T sama dengan min 1 itu tidak ada. Nah, kalau nilai fungsinya tidak ada, berarti kita memang harus benar-benar mencari nilai limitnya. Berarti kita harus buang dulu titik discontinuity-nya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara membuang titik discontinuity? Lupa ya? Difaktorkan ya. Oke, terima kasih. Ada yang menjawab ya. Difaktorkan. Yuk kita sama-sama memfaktorkan. Ini bisa difaktorkan menjadi bentuk apa ini? Ini sama dengan limit T mendekati min 1. Saya tulis dulu. Nah, ini akan difaktorkan jadi apa? Coba ya, kita menduga dulu ya. Misalnya saya menduga-duga, mungkin min 1, mungkin 1, mungkin 2. Karena kan kita melihat ada faktor dari 24. Itu ada banyak sekali aneka macam faktor. Saya nyoba 2 kali, gagal. Yang pertama gagal, yang kedua berhasil, yaitu kalau saya pakai X plus 1. Nah, saya pakai X plus 1, X plus 1. Masalahnya di sini ini berapa? Ini kan. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita memfaktorkan kalau ini adalah polinomial yang derajat tinggi. Masih ingat metode apa yang akan kita pakai? Yang bentuknya seperti ini. Masih ingatkah? Horner, Bu. Iya, betul ya. Terima kasih, Raymond. Kalau yang atas, berarti kalau kita menggunakan metode Horner, kita akan pakai ambil langsung koefisiennya, T pangkat 4 itu koefisiennya 1, kemudian yang T pangkat 3, ini untuk T pangkat 2, ini untuk T pangkat 1, dan ini untuk T pangkat 0. Kemudian sesuai dugaan kita akan menggunakan X plus 1, yang berarti faktor pertamanya adalah X sama dengan min 1. Saya pakai di sini ya. Nanti kita akan jumlahkan. Jadi prosesnya pasti kalian ingat ya. Kalau enggak ingat, dilihat baik-baik yang sekarang. Ini ditambahkan, berarti tetap 1. 1 dikalikan dengan min 1, berarti min 1. Kemudian kita tambahkan lagi, jadi ini min 3. Kita kalikan, jadi positif 3. Tambahkan lagi, jadi min 10. Dikalikan min 1 lagi, jadi plus 10. Kita tambahkan lagi 14 dan 10 jadi 24. Kita kalikan min 1 jadi min 24. Kita tambahkan jadinya 0. Habis ya. Berarti kita sudah mengurangi satu koefisien. Berarti kan derajatnya sudah turun 1. Kalau tadi derajat 4, sekarang jadi derajat 3. Nah, ini saja mungkin sudah cukup. Atau mungkin dilanjutkan lagi dengan kita bagi lagi. Jadi nanti difaktorkan lagi gitu ya. Jadi beberapa kali pemfaktoran itu mungkin diperlukan. Tapi mungkin juga tidak. Dan menurut pengalaman yang kemarin saya coba itu tidak perlu ya. Jadi ini hasilnya X plus 1 dikalikan dengan ini ya. X berarti pangkat 3, kemudian ini min 3, berarti di sini min 3 X kuadrat. Kemudian min 10, berarti di sini min 10 X. Kemudian plus 24 ya. Lalu yang bawah. Yang bawah berarti kita perlu Horner juga ya kan. Ini untuk T pangkat 3, saya lakukan di mana enaknya ya. Di sini. Semoga cukup ya. T pangkat 3 ini koefisiennya 1, lalu T pangkat 2, min 10, min 10. Ada yang sudah melakukannya kah? Ini min 1 ya, sama. Karena kita memang mau ambil X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 1. Tujuannya supaya bisa disederhanakan. Berarti, kalau ini kita teruskan, ini 1, kemudian ini min 1, 0, 0, terus min 10, jadi plus 10, lalu 0, hilang gitu ya. Jadi tinggal 1, 0, min 10. 1 ini untuk X kuadrat, berarti di sini 1X kuadrat, kemudian min 10. Oke, berarti sudah selesai. Inilah titik discontinuity yang kita akan buang gitu kan. Nah, sekarang kita bisa masukkan nilai limitnya dengan kita masukkan ke nilai fungsi yang baru. Fungsi yang baru X pangkat 3 min 3 X kuadrat min 10X plus 24 ya, dibagi X kuadrat min 10 berarti sama dengan min 1 pangkat 3 dikurangi 3 min 1 kuadrat dikurangi 10 kali min 1 ditambah 24 dibagi ini min 1 kuadrat dikurangi 10. Oke ya, min 1 pangkat 3, ini min 1, kemudian min 3 dikali 1 ya, terus ditambah 10 tambah 24. Kemudian ini 1 dikurangi 10. Oke, min 1, min 3, jadi kan min 4.
min 4, kemudian itu ya ada 24 ya, jadi plus 20 plus 30. Bawahnya jadi min 9. Kalau saya sederhanakan, ini kan jadi min, kita bagi 3 aja ya, 3, 10 per 3. Jadi jawabannya min 10 per 3. Ya, silakan dilihat dulu. Nanti akan saya tanya, sulit atau tidak? Ada yang tanya di sini ya, ask to everyone. Berarti tidak apa-apa saya sebutkan namanya, Yakfi Dov. Iya, namanya Yakfi betul ya. Cara menduga-duga yang X plus 1 dianalisis dari mana, Bu? Gitu. Ini yang di awal tadi saya katakan, X plus 1 ini saya dapat dari mencoba-coba. Jadi kalau Anda lihat bagian belakang, koefisien terakhir ini kan 24. Atau Anda lihat ini, min 10. Mungkin angka yang lebih kecil aja ya, yang lebih gampang. Jadi min 10 ini punya faktor 1, 5, 10, 2 gini ya. 1, 2, 5, 10, dan minus-minusnya juga. Min 1, min 5, min 2, min 10. Nah, kita mau coba yang mana dulu? Kita mencoba yang kemungkinannya terbesar. Nah, kemungkinan yang terbesar antara faktornya min 10 dengan faktornya 24, saya mencoba kemarin, yang pertama kali saya coba itu adalah angka plus 1. Ternyata gagal. Lalu saya coba min 1, ternyata berhasil. Gitu ya. Kalau misalnya gagal juga, tentu saya akan mencoba plus 2. Lalu saya akan mencoba min 2. Nah, saya belum tahu apakah ada metode yang lebih canggih untuk mencoba-coba ini. Intinya adalah lihat kedua koefisien belakang, paling belakang. Nah, dari situ kita lihat faktor-faktor yang sama yang memungkinkan bisa dipakai oleh kedua-duanya. Terjawabkah Yakfi dengan pertanyaannya? Ya, oke. Yang lain Baik Bu, sudah. Terima kasih ya Bu. Oh, oke, sudah. Berarti sudah tidak bingung lagi ya. Nah, Oke, kita lanjut lagi ya. Silakan dicoba nomor 10. Ini bila diketahui grafik fungsinya begini ya, pernyataan yang salah yang mana? Ini ditanya malah yang salah. Optionnya ada 4, jadi ya udah ya kelihatan. Silakan dipikirkan dulu. Sudah ada jawaban dari Samuel, D. Yang lain bagaimana? Ini ada 2 Samuel ya yang menjawab sama-sama Samuel. Option satunya D, satunya option 1. It's okay, nggak apa-apa. Kita coba cek sama-sama. Option 1 mengatakan limit fx di x mendekati A itu sama dengan limit fx ketika x mendekati B. Kita coba cek di gambar. X mendekati A itu kan berarti di daerah sini. X mendekati B itu berarti di sini ya, ada 2 nilai. Nah, berarti salah, gitu kan? Nilai limitnya enggak sama. Yang sebelah kiri, nilai limit fx di x mendekati A ini adalah 2 ya. Ini kan 2. Ini nilainya sama dengan 2. Kalau di fx yang x-nya mendekati B, berapa nilai limitnya? Iya, 2 ya. 2 kalau dari kiri. Tapi kalau dari kanan, nilai limitnya adalah 1. Nah, ini repot ya. Jadi, nilai limit kirinya, saya tulis gini ya, ada 2 macam. Jadi, limit kiri ketika X mendekati B dari kiri, itu dengan X mendekati B dari kanan, nilai limitnya itu beda. Yang dari kiri nilainya 2, dari kanan nilainya 1. Ya, jadi sudah jelas ini salah ya. Coba kita pantau ya, pantau satu persatu yang lain bagaimana. Jadi kita hari ini bukan hanya mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, tapi kita juga berusaha belajar menganalisa. Jadi seandainya pun nanti kita tidak bisa menyelesaikan 23 soal, ya tidak apa-apa, kita belajar menganalisa dengan baik. Kita lihat option 2, limit fx, x mendekati A sama dengan 2. Setuju ya ini ya? Ini tadi sudah betul. Kemudian fx ketika x mendekati B tidak ada limit. Ini tadi setuju ya kita. Kemudian limit fx, x mendekati A tidak sama dengan limit fx, x mendekati B. Ini ya jelas salah ya, karena ini kan tidak ada. Ini tidak eksis. Jadi mau dikatakan tidak sama dengan, ya
Tidak bisa juga, karena kalau tidak sama dengan berarti nilainya ada, hanya nilainya tidak sama gitu kan. Oke, nomor 11, saya besarkan dikit. Silakan dicoba 1 menit, dan saya harap sebagian besar dari kelas akan dapat jawaban yang benar. Jadi yang menjawab B paling banyak, dan memang itu benar ya. Jawabannya memang B, min 80. Kalau ini ditanya nilai fungsi untuk F11, berarti kita masukkan X-nya 11. Kalau X11, kita masukkan di sebelah mana? Apakah di fungsi pertama, ataukah fungsi kedua, ataukah fungsi ketiga? Karena Fx ini mengikuti 3 macam fungsi yang berbeda, gitu kan? Ini yang disebut dengan fungsi, apa namanya itu, sepotong-sepotong ya, atau fungsi yang putus-putus. Berarti fungsi ini kadang begini, kemudian ikut fungsi yang lain, lalu ikut fungsi yang lain, begitu kan, putus-putus. Nah, sekarang tergantung X yang mana yang sedang ditanyakan. Ini adalah X yang nilainya X sama dengan 11, berarti kalau X sama dengan 11, kita ambil yang ada X sama dengan 11-nya. Bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Untuk X lebih dari 10, kita ikut ini ya, 8 min 8X. Berarti Fx itu sama dengan 8 min 8X. Untuk X-nya lebih dari 10, berarti F11 ikut yang ini. 8 dikurangi 8 kali X. X-nya 11. 8 dikurangi 88 ya. Jadi min 80. Begitu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi saya cukup senang ya, 75% menjawab dengan benar dan cukup cepat ya. Kalau ada soal-soal seperti ini, saya harap Anda bisa hemat waktu, kerjakan dengan cepat. Oke ya, nomor 12. Nomor 12 ini cukup mudah juga hitungannya. Saya harap pakai waktunya juga Anda usah banyak-banyak ya, nomor 12 ini. Silakan dikerjakan dulu. Ya, sudah ada yang mulai memberi jawaban. D, oke. Ini saya tidak usah pooling ya, tidak usah pooling jawaban. Karena ini cukup gampang. Kalau saya launch pooling, nanti layarnya jadi hilang pertanyaannya. Kasihan yang belum selesai menghitung. Ada yang menjawab D. D itu berarti 28. Ada yang menjawab 9. Oke, terima kasih. Ini yang menjawab direct message, ini berarti nggak saya sebut nama ya. Nanti nanti kan mungkin malu. Oh, ada yang D. Ya, banyak sekali yang menjawab D ya. Dan jawabannya memang D. Paling enggak itu yang saya kerjakan kemarin. Coba ya kita sama-sama kerjakan supaya nanti yang jawabannya beda itu bisa lihat salahnya di mana, atau jangan-jangan kita yang mayoritas ini yang salah. Kita kerjakan seolah-olah kita sedang mengerjakan soal IC. Ya. Jadi enggak langsung maksudnya enggak apa ya. Kalau soal pilihan ganda itu kita bisa langsung begini kan. Ini F4, masukkan sini 4 jadinya 2. Masukkan sini 2, jadinya ini 8, 9. Seret. Nah, selesai. Kalau pilihan ganda kita bisa cepat begitu ya. Tapi kita berusaha sekarang belajar menulis dengan baik, seolah-olah tulisan kita ini sekarang sedang dinilai, gitu ya. Berarti tahap pertama kita hitung F4. Berarti akar dari 4. Jadi akar dari 4 itu adalah plus minus 2. Jadi mungkin 2, mungkin min 2. Kita coba cek lagi. G dari F4. Kita coba option pertama ya. Kalau F4 itu kita ambil 2, berarti G dari 2. G-nya itu X pangkat 3 plus 1, berarti 2 pangkat 3 plus 1. Jadi 8 ditambah 1 ya, 9. Kita sudah dapat jawaban di sini. Nah, kalau ini adalah soal IC, berarti Anda juga harus menghitung yang berikutnya. G dari F4, ada kemungkinan lain itu adalah G dari min 2. Berarti G dari min 2, berarti ya ini min 2-nya kita pangkatkan 3 ditambah 1 ya. Jadi ini min 8 ditambah 1. Min 7. Oke, kalau nanti Anda ujian, jangan lupa ya. Yang ditulis itu saya minta komplit seperti ini. Apakah waktunya cukup?
Ya, seharusnya cukup. Karena soal itu akan didesain untuk dikerjakan dalam waktu yang cukup. Jangan khawatir. Banyak sekali yang menjawab di chat tadi sudah betul ya. Kemudian, nomor 13, domain fungsi. Ya, kalau ini Anda tidak perlu buru-buru, karena ini bukan hitungan yang mudah, tapi ini pengamatan, observasi yang butuh ketelitian. Silakan dikerjakan dulu dengan tenang. Saya tunggu ya. Kita sama-sama, kalau kita melihat begini, artinya apa? Domain kan X mana sajakah yang boleh masuk ke dalam fungsi ini, supaya fungsi ini berhasil. X mana saja, apakah semua X boleh masuk, atau ada X yang tidak bisa masuk? Yang pertama ya, kita amati dulu akar 3 min X. Nah, di dalam akar, itu kan tidak boleh negatif. Masih ingat itu ya? Jadi, kita ada syarat. Syarat di dalam akar, berarti 3 min X-nya itu harus positif, atau 0 juga boleh. Nah, berarti kita akan ada restriksi begini. Ini saya tinggal pindahkan ya. 3 lebih besar dari X, atau X ini kurang dari sama dengan 3. Ini tinggal dibalik. Kemudian, yang kedua, kita ada len X. Nah, len X akan mensyaratkan di dalam len itu harus X yang positif, gitu kan. Berarti X-nya lebih dari 0. Oke ya, berarti kalau kedua syarat ini digabung, karena ini kan akan mengalihkan dua fungsi ya. Jadi fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua akan kita kalikan. Berarti kedua syarat ini harus dipenuhi oleh fungsi perkaliannya. Berarti kita harus cek keduanya. Ketika X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan min 3. 0 di sini 3. Sorry, bukan min 3 ya. X kurang dari sama dengan 3. Berarti ini kan semua di dalam selang ini, kecuali 0 tidak boleh ikut, kalau 3 boleh ikut. Nah, kalau ditulis dalam notasi interval, berarti kita akan menggunakan notasi ini. 0, kemudian 3, 3-nya begini. Oke, saya ingin tanya, berapa orang tadi yang dapat jawaban ini? Oh, ada yang jawab B ya. Oke, terima kasih. Ini saya lanjut. Ini soalnya cukup gampang ya. Berikut ini yang merupakan pasangan bilangan rasional dan irasional. Ini berarti kan bab yang paling awal, prakalkulus yang awal sekali. Silakan dipikirkan dulu, dan ini cukup gampang, jadi saya bisa tanya lewat poll. Jawaban untuk pilihan ganda ya. Ya, ada yang sudah menjawab 4. Oke, option 4. Yang lain bagaimana? Saya tutup cepat-cepat supaya nanti nggak terlalu lama. Ya, pilihan 4 ini paling banyak ya yang menjawab, dan ini memang jawabannya gitu. Jadi sudah betul, sudah bagus sekali, kalian sebagian besar sudah paham ya. Coba kita cek untuk teman-teman yang tadi mungkin masih belum paham, yang rasional berarti bisa dibuat dalam bentuk rasio. Saya tulis begini, ini adalah rasional, ya anggota dari bilangan rasional ya, ini Q. Terus ini juga, ini rasional ya. Yang ini kan berarti akar 2-nya hilang, jadi 2 gitu ya. Berarti ini betul, ini rasional. Nah, yang kanan apakah rasional? Ya, ini betul ya, rasional juga. Min 2 dikuadratkan, ini kan berarti 4. Akar dari 4 berarti ini juga bilangan rasional. Kemudian desimal, ini pasti rasional. Desimal, tulisannya dalam bentuk begini ya, 1000. Nah, ini kan jadi rasional. Yang ini juga ini rasional juga, tidak masalah. Ini tadi kita juga lihat rasional. Nah, bagian yang kanan ini yang irasional. Kenapa? Kalau kita kuadratkan, ini 1 ditambah 2 akar 3 ditambah 3. Nah, ini akan mengandung akar 3. Dan akar 3 itu kan irasional. Masih ingat ya? Akar 3 itu kalau ditulis dalam bentuk desimal itu menjadi tidak berhingga gitu ya. Bukan anggota himpunan rasional. Berarti jawabannya ini ya.
Ini yang irasional di situ. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang menjawab tadi ini option 5? Nah, ini kan rasional, ya kan? Walaupun ada akar 2-nya, tapi akar 2-nya akan dikalikan, jadi nanti akan menjadi 15 kali 2. Nah, berarti kan 30. Kalau 30, berarti ini kan bilangan rasional. Oke, kita bisa ke soal 15. Soal 15, kalau yang tahu, kalau yang siap, ini hitungannya mudah. Tapi untuk yang belum siap, mungkin ini akan nampak agak sulit ya. Saya berikan waktu dulu, silakan dipikirkan. Nggak usah buru-buru ya, kalau soal yang ini saya pikir kita perlu lebih hati-hati. Apakah semua sudah cukup melihat soalnya ya? Saya ingin tanya jawaban Anda bagaimana? Kalau dilihat dari sini, yang menjawab pilihan 1 dan 3, ini cukup banyak ya. Yang lainnya 2 dan 4. Oke, tidak masalah. Kita coba hitung sama-sama. Kalau misal saya ada salah hitung, tolong beritahu ya. Kalau ini adalah fungsi mutlak, masih ingat fungsi mutlak ya? Mutlak artinya yang di dalam itu hitungannya akan dibuat jadi positif, apapun hasilnya. Bisa positif, bisa negatif, tapi kita akan ambil positifnya. Jadi, setiap kali kita melihat nilai mutlak, kita langsung melihat, oh, berarti ada 2 kemungkinan. Mungkin di dalam ini positif, mungkin juga di dalam ini adalah negatif. Tapi dari 2 kemungkinan ini kita akan hanya ambil positifnya saja. Jadi yang pertama ya, saya tulis begini. Jika positif, jika saya tulis gini deh, 2x per 9-nya min 5 itu positif. Apa yang terjadi? Berarti kan 2x per 9 dikurangi 5, ini lebih dari sama dengan 9. Kalau positif langsung saya ambil ya. Jadi saya buka saja tanda mutlaknya, lalu saya perlakukan seperti biasa. Nah, berarti ini kan 2x per 9 lebih dari sama dengan 9 ditambah 5 ya, berarti 14. Jadi saya lebih suka gini. Ini 1, ini 7. Nah, jadi X itu adalah 7 dikali 9 ya, 63. X lebih besar sama dengan 63. Ini yang pertama, kemungkinan yang pertama, jika 2x per 9 min 5 positif. Lalu kemungkinan kedua, jika 2x per 9 dikurangi 5, ini adalah negatif. Apa yang terjadi? Kalau di dalamnya negatif, maka kita harus kalikan dengan min 1 supaya jadi positif. Ya, berarti kita harus kalikan dengan min, semua itu begini, supaya hasilnya positif ya kan. Nah, sekarang berlakunya seperti itu. Oke, kalau kita kalikan dengan min, berarti ini jadi min 2x per 9, jadi ini plus 5, kemudian ini 9. Kalau ada Anda yang bingung atau tidak setuju, tolong beritahu saya ya. Karena kita sama-sama mau mengerjakan ini bersama-sama, dan semuanya mengerti bersama-sama. Oke ya, yang ada X-nya kita tinggalkan dulu di sebelah kiri, yang tidak ada X-nya kita kumpulkan di kanan, jadi ini tinggal 4. Terus, seperti tadi ya, saya senangnya nih disederhanakan dulu supaya kita tidak menghitung angka-angka besar. Jadi ini min X lebih dari sama dengan 18. Atau kita tidak suka min X ya, kita buat X saja. Berarti kurang dari sama dengan min 18. Begitu? Dari dua hasil ini kita gabungkan sekarang. Ada titik min 18 dan ada titik 63. Kita lihat ya satu-satu. Yang pertama, X lebih besar sama dengan 63. Berarti begini. Di sebelah kanannya 63. Nah, 63-nya ikut. Lalu di sebelah kirinya min 18. Berarti kan sebelah kirinya ini ya, min 18. Dan min 18-nya juga ikut. Begitu. Dalam bentuk interval, maka kita menuliskannya begini. Min tak hingga sampai min 18, lalu kurung kotak untuk min 18-nya bisa ikut, lalu kurung kotak 63 sampai plus tak hingga ya. Jadi yang tadi memberikan jawaban pilihan option ketiga, nah itu sudah betul. Oke ya, apakah sudah bisa diterima? Permisi, Bu. Ya,
Silakan Yafi. Kenapa harus ada minta hingganya, Bu? Oh, kenapa harus minta hingga? Karena Iya. dari hasil yang kita dapat di sini, ini X kurang dari sama dengan min 18. Nah, kurang dari gitu kan. Yang kurang dari atau sama dengan min 18 itu angka berapa saja? Berarti kan angka yang di sebelah kirinya min 18 ini kan. Terus ke kiri, terus. Sampai kapan? Ya sampai seterusnya, sampai minta berhingga. Begitu. Oh gitu. Oke, baik. Terima Heeh. kasih, Bu. Kalau boleh di-sharingkan tadi ya, gue mikirnya gimana awalnya? Eh, Tadi saya mikirnya ya udah jawabannya ya 18 sama 63 doang gitu. Oh, berarti hanya satu ya jawabannya. Iya. Kalau jawabannya hanya satu, angka-angka itu tertentu, itu kemungkinan kalau di sini soalnya ini sama dengan. Tapi ini kan sebuah interval. Jadi semua X yang berlaku untuk ini. Semua X yang bisa dimasukkan ke situ itu berlaku. Dan X itu apa saja? Berarti ada banyak sekali variannya, ada banyak-banyak sekali. Nah, sebanyak apa? Yaitu, makanya kita melihatnya sebagai interval. Jadi bukan hanya angka-angka yang kita cari, tapi wilayah ya. Interval itu kan wilayah. Oke ya. Kita coba lagi 16. Teorema Apit ya. Ini juga sudah kita pelajari, jadi bukan hal baru. Nah, dengan menggunakan teorema Apit, kita dapat menemukan garis asimtot datar dari kurva ini. Silakan dipikirkan, jangan buru-buru ya. Soal yang seperti ini mungkin perlu agak pelan-pelan, tenang aja. Ya, silakan. Kita kerjakan sama-sama, kita cocokkan ya. Kalau seperti ini, kita diminta asimtot datar untuk kurva ini. Sebenarnya kan tidak harus menggunakan teorema Apit ya. Bisa dengan Anda menghitung sendiri. Kemudian cara lain mencari asimtot datar itu kan dengan melihat kalau ini adalah misalnya ya fungsi rasional. Ya, fungsi rasional itu berarti dilihat dulu polinomial derajatnya berapa. Masalahnya ini fungsi rasional, tapi ini bukan polinomial, ini fungsi yang lain ya, ini fungsi sinus. Nah, ini agak susah. Maka dari itu, teorema Apit ini sangat menolong. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita akan mulai dari yang kita tahu dulu. Semua pasti tahu fungsi sinus kan ya? Sin X itu grafiknya begini. Lalu kalau yang di sini adalah min sin X, karena kita punya minus di sini ya, berarti grafiknya ini tinggal dibalik. Nah, ini adalah grafik min sin X. Oke ya. Kita tahu nilainya itu berkisar dari min 1 sampai 1. Naik turun sampai ke kanan, sampai jauh, sampai ke kiri, sampai jauh, nilainya hanya berkisar min 1 dan 1. Berarti ini kita batasi langsung min 1 dan 1. Oke, ini sudah pernah dibahas di kelas. Saya sengaja sekarang detailkan lagi untuk mengingat kembali ya. Semoga bisa menolong. Tapi kalau Anda punya catatan, itu akan lebih baik ya. Coba dibuka catatannya masing-masing. Oke, kita akan mengarahkan sekarang menuju ke fungsi yang diminta. Setelah min sin X, kita diminta untuk dibagi X ya. Berarti seluruh statement ini kita bagi dengan X. Ini min 1 per X, kemudian ini min sin X per X. Kemudian yang kanan 1 per X. Sudah semakin mendekati bentuk yang diminta kan? Lalu kita tambahkan dengan 5 per 2. Berarti kita akan tambahkan 5 per 2 di sini. Kita harus menambahkan juga 5 per 2 di semua ruas. Karena kita punya 3 ruas, ya 3-3-nya ditambah. Jadi di sini nanti min 1 per X ditambah 5 per 2. Kemudian 5 per 2 min sin X per X. Kemudian kurang dari sama dengan 1 per X ditambah 5 per 2 juga. Oke ya. Sekarang kita sudah punya fungsi yang persis sama seperti yang diminta. Nah, kita akan mencari sekarang asimtot datar. Asimtot datar itu artinya apa sih? Asimtot datar itu kan suatu garis mendatar yang didekati oleh kurva ya, baik dari bawah
naik sampai mendekati kurva ini, atau didekati dari atas, turun sampai mendekati kurva ini. Nah, yang artinya apa? Semakin ke kanan, ketika X mendekati tak berhingga, berapakah nilai dari fungsi itu? Ya, berarti yang kita cari sekarang adalah limit. Limit dari fungsi 5/2 min sin X per X ini ketika X mendekati tak berhingga. Ya, sebenarnya yang dicarikan ini. Lalu kita menggunakan teorema Apit untuk membantu kita. Berarti kita cukup mencari limit dari fungsi ini dan limit dari fungsi ini. Lalu kita coba cek ya. Kalau kita sebut misalnya ini fx, ini gx, ini hx. Lalu kita tahu bahwa nilai fx itu selalu lebih kecil dari gx. Dan nilai gx selalu lebih kecil dari hx. Maka nilai limitnya juga akan berlaku sama ya. Berarti limit dari fx pasti lebih kecil dari limitnya gx. Dan pasti lebih kecil juga dari limitnya hx. Ini yang sekarang kita mau cari. Kita coba cek ini ya, limitnya fx, limit yang fungsi yang di kiri, min 1 per x ditambah 5/2. Nah, gini kan, jadi untuk x mendekati tak berhingga. Berapakah ini nilai limitnya? Ini ada yang tahu ya? Kalau saya masukkan tak berhingga, maka ini kan jadi 0, ya kan? Berarti ini jadi 5/2. Kemudian yang kedua, fungsi yang di kanan, fungsi hx. Ketika x mendekati tak berhingga, ini kan berarti 1 per x ditambah 5/2. Nah, ini juga sama. Kalau dimasukkan, x mendekati tak berhingga, maka itu jadi mendekati 0 ya, 1 per x-nya, jadi 5/2 juga. Jadi, Anda bisa lihat kalau limit fx yang bagian bawah ini 5/2, yang atas 5/2, maka yang tengah yang dijepit ini juga pasti akan 5/2. Ya, ini kalau menggunakan teorema Apit. Bisa dibayangkan kah? Atau ada yang bingung? Masih bingung, Bu. Oke, yang bingung sebelah mana? Saya mau nanya dari awal dulu, nggak apa-apa ya, Bu ya? Gak apa-apa, yang mana, yang mana? Tadi yang min 1 sama 1 itu emang dari teorema Apitnya atau Bu nambahin sendiri, Bu? Batasannya itu. Ini dari sin X yang kita kenal. Gimana tuh, Bu? Yang ini, sin X ya. Jadi gini, teorema Apit ini kan digunakan untuk membantu kita mencari limit di suatu titik kalau fungsi ini sangat sulit. Fungsi ini kan fungsi yang ya sulit ya, sin X per X. Kita cari fungsi lain apa yang selalu berada di bawahnya fungsi ini, dan fungsi lain apa yang selalu di atasnya. Jadi kalau saya berikan gambaran ini ya, ini sudah pernah saya ceritakan di kuliah. Misal kita dikasih sebuah fungsi yang sulit, fungsinya itu gini, apa ya, tidak karu-karuan. Terus kita tidak tahu ini fungsi ini nilainya, limitnya jadinya berapa gitu. Ada kan fungsi-fungsi yang begitu kan, yang sulit diprediksi. Nah, untuk memprediksikan nilai limitnya, misal di suatu titik ini, kita tidak tahu, tapi kita bisa mencari tahu dengan cara begini. Kita cari saja fungsi lain yang nilainya pasti di bawahnya ini. Misal kita cari fungsi kuadrat. Misal ya, fungsi kuadrat di sini dan di sini. Misalnya begitu. Fungsi ini saya beri nama misalnya yang di bawah ini fx. Ini tadi gx ya yang ditanyakan, lalu hx ini yang nilainya selalu di atasnya. Nah, dengan begini, maka kita nanti bisa memprediksikan bahwa nilai limit dari gx itu pasti di bawahnya nilai limit dari hx. Dan nilai fx ini, fungsi fx ini, nilai limitnya juga pasti akan selalu di bawahnya gx. Bisa dibayangkan? Nah, sekarang fungsi apakah yang bisa mempermudah kita, gitu kan? Intinya adalah kita mencari suatu fungsi yang bisa apa? Secara posisi itu selalu di atas dan satunya selalu di bawah. Sorry, ini malah membingungkan ya, Yakfi gimana? Agak lebih masuk sih. Oh, oke. Ya. Oke ya, kalau itu bisa lebih diterima, ya. Kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17, silakan dicoba dulu ya.
Tadi sudah baca kan soalnya. Nah, saya coba tunjukkan optionnya. Ini optionnya ada banyak sekali. Sampai bawah, jadi nggak bisa menunjukkan semua. Kita lihat satu-satu aja deh. Option 1. Kalau dilihat dari gambar ini, limit untuk fx ketika x mendekati min 1 dari kanan. Apakah ada? Ada ya. Ini ditanya pernyataan yang benar. Nah, berarti nomor 1 ini kan benar. Ini ada ya. Lalu option 2. Limitnya sama dengan nilai f1. Limit fx di x mendekati 1 itu sama dengan f1. Coba kita lihat fx. Nah, ketika x mendekati 1 itu di sini ya. Limitnya kan berarti ini 2. Nah, tapi nilai fungsinya itu 1. Berarti tidak sama ya. Berarti ini salah. Oke, saya bersihkan lagi. Berikutnya, limit fx untuk x mendekati 2 sama dengan nilai f2. Apakah betul? Nih ya. Ternyata tidak ya. Di sini nilai limitnya memang ada. Ketika x mendekati 2, itu nilai limitnya 0 ya. Tapi f2-nya tidak ada, karena lubang. Dan tidak ada penutup di tempat lain. Jadi tidak ada nilai fungsi. Berarti ini juga salah. Kemudian, berikutnya, limit dari fx ketika x mendekati 3, itu adalah f3. Ya. Limitnya hanya ada limit kiri ya, ini limit kiri di sini, lalu nilainya ini. Nah, ya jadi tidak bisa ya, salah. Kemudian x sama dengan 2 adalah titik diskontinuitas yang removable. Di x sama dengan 2 berarti di sini itu discontinuity. Removable, iya gitu ya, removable karena masih bisa kita tutup dan itu akan menjadi continue dengan cara memberikan nilai fungsi di situ. Kemudian, X sama dengan 2 adalah titik diskontinuitas yang non-removable, berarti tidak ya, karena berlawanan dengan yang sebelumnya. Lalu, fx continue dari kanan di X sama dengan min 1. Di X sama dengan min 1, continue dari kanan. Iya ya, berarti sudah betul. Oke, yang ini betul. Lalu yang terakhir, fx continue di X sama dengan 1. Kita lihat syarat continue apa? Nilai fungsi dan nilai limitnya harus sama. Dan di sini kan kita lihat tidak sama ya. Nilai fungsinya 1. Nilai limitnya di sini 2. Nah, berarti kan tidak sama. Berarti tidak continue. Oke? Tidak continue. Jadi tidak bisa. Nomor 18. Silakan direnungkan dulu. Tidak ada yang perlu dihitung. Hanya direnungkan saja. Mungkin ya 1 menit cukup ya. Oke ya, sebagian besar ini memilih pilihan yang pertama. Boleh tahukah alasannya apa ya? Ada yang mau sharing kan? Mengapa benar? Ya, f merupakan fungsi polinomial atau rasional. Maka dapat dipastikan, ini ya. Ini artinya apa sih? Limit ft ketika t mendekati k itu sama dengan fk. Ini kan nilai fungsi ya. Ini nilai limit sama dengan nilai fungsi. Kalau nilai limit sama dengan nilai fungsi, ini artinya kan continue. Kalau sekarang itu berlaku untuk semua k di dalam R, artinya ini continue di mana-mana. Berarti continue di seluruh R. Nah, apakah betul f, fungsi polinomial atau rasional itu continue di mana-mana? Masih ingat ya, di kuliah kita pernah bicarakan. Kalau fungsi itu polinomial, ya dia pasti continue di mana-mana. Ya kan? Tapi kalau itu adalah fungsi rasional, tidak selalu. Ya. Jadi tidak selalu. Ambil contoh apa? Fungsi rasional, Anda masih ingat ya, kalau fungsi rasional itu misal melibatkan px, kemudian qx. Kemudian qx ini menyebabkan ada suatu nilai x yang menyebabkan qx jadi 0, berarti di situ kan ada titik discontinuity. Maka itu sebabnya fungsi rasional tidak selalu continue.
gitu ya. Alasannya itu, karena Qx ini punya syarat, Qx tidak boleh 0. Nah, kalau X-nya itu menghasilkan 0, ya tidak boleh. Berarti tidak bisa berlaku di mana-mana. Oke ya, berarti jawabannya ini salah. Sudah paham atau belum ya? Karena tadi sebagian besar kan menjawabnya salah kan? Jadi menjawab yang pilihan ini, pilihan benar. Kita lihat nomor 19. Pilihlah pernyataan yang benar. Ya, bisa lebih dari satu. Untuk fx sama dengan 2 dibagi 4 min x kuadrat. Kita sama-sama aja ya. Karena ini kan memilih satu persatu. Nah, enaknya kita sama-sama pikirkan. Apakah option 1, limit fx untuk x mendekati min tak berhingga adalah 0. Siapa setuju? Samuel nongol. Ya, gimana Samuel? Setuju kah? Setuju kok, Bu. Setuju ya. Alasannya apa, Samuel? Karena kalau dimasukkan ke x-nya itu Mm-mm. kan x kuadrat kan, Bu. Nah, itu kan Mm-mm. dimasukin limit, unlimited. Nah, kan pasti kan Iya, hasilnya 0. iya, Maka jawabannya 0. Setuju. Iya, oke. Ya, terima kasih Samuel. Ya, Ya, Bu. dan argumentasinya juga bagus sekali ya. Jadi kalau kita masukkan di X-nya itu mendekati min tak berhingga, maka di bawah itu akan menjadi infinite. 4 dikurangi ya suatu infinite ya akan minus infinite, lalu 2 dibagi minus infinite akan jadi 0. Kalau yang nomor 2 bagaimana? Jawabannya kan memungkinkan lebih dari satu. Limit fx untuk x mendekati 2 adalah tak berhingga. Betul tidak? Betul juga, Bu. Betul juga. Alasannya? Karena kalau dimasukkan x-nya sama dengan 2, x kuadrat itu sama dengan 4, Mm-mm. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Nah, kalau Mm-mm. di penyebut itu 0, maka hasilnya sama dengan unlimited. Oke. Terima kasih. Yang lain bagaimana? Punya pendapat yang sama kah? Ya, saya setuju ya. Jadi ini kalau kita masukkan limit x mendekati 2 untuk 2 dibagi ini x kuadrat berarti 4 dikurangi angka yang mendekati 4. Ya, mendekati 4 berarti hasilnya di bawah adalah mendekati 0. 2 dibagi angka yang mendekati 0 maka hasilnya mendekati tak berhingga. Ya, ini betul ya. Lalu fx tidak kontinu di x sama dengan min 2. Namun ini merupakan removable discontinuity. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi di x sama dengan min 2 dan 2. Kalau kita lihat, ini kita bisa uraikan ya. Fx ini bisa diubah menjadi 2 per 2 min 2, 2 min x, kemudian 2 plus x. Berarti akan ada 2 titik discontinuity, yaitu, saya tulis ini ya, titik discontinuity, titik diskontinuitas x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Gini ya. Apakah ini removable atau non-removable? Nah, kalau kita lihat, ini kan ada di bawah sebagai pembuat 0 dan tidak bisa difaktorkan untuk dihilangkan. Kalau begitu, ini akan menjadikan kedua titik ini menjadi asimtot tegak gitu ya. Jadi x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 adalah asimtot tegak. Kalau asimtot tegak berarti tidak bisa diperbaiki, maksudnya tidak bisa dijadikan kontinu. Kalau hanya lubang itu bisa kita isi dengan suatu nilai, maka itu akan menjadi kontinu. Jadi itu removable. Yang ini berarti tidak removable ya. Berarti ini non-removable. Kemudian option yang terakhir, fx memiliki asimtot horizontal dan vertikal. Kalau vertikalnya tadi kita sudah lihat ada 2 ya, asimtot tegaknya. Lalu bagaimana dengan asimtot yang horizontal? Apakah betul memang ada? Coba kita cek, betul tidak? Bagaimana sih cara mengecek asimtot horizontal itu? Kita pernah bahas di kelas ya ini. Kalau Anda lihat, fungsi rasional, atasnya polinomial, bawahnya polinomial, seperti ini. Atas polinomial, ya ini kan polinomial, tapi derajatnya hanya 0 ya, alias ini adalah fungsi konstan. Kemudian yang bawah ini adalah polinomial dengan derajat 2. Kalau derajatnya yang di bawah lebih besar, maka apa yang terjadi?
kita akan mendapatkan asimtot datar pasti di Y sama dengan 0. Alasannya apa? Ketika X mendekati tak berhingga, ini kan, jadi limit X mendekati tak berhingga, asimtot datar kan begitu. Atau min tak berhingga ya, sama. Yang min tak berhingga tadi kita sudah cek, dan itu memang sudah betul. Jadi ini adalah asimtot datar. Y sama dengan 0. Kalau X mendekati plus tak berhingga, kita lihat juga untuk fx berarti kan 2/4 min x kuadrat sama juga, ini hasilnya juga 0 ya. Jadi baik dilihat dari bentuk fungsinya saja, kita bisa tahu ini ada asimtot datar Y sama dengan 0. Atau kalau kita masukkan nilai limit di X mendekati tak berhingga, juga hasilnya adalah 0. Jadi kita semakin yakin dari dua pengamatan ini, memang betul. Memang fungsi ini akan punya asimtot datar di Y sama dengan 0. Oke ya, berarti ini vertikal dan horizontal betul ya. Oke ya. Apakah ada yang punya pendapat lain? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kita bisa lanjut. 20, pertanyaannya sederhana. Fungsi f yang dinyatakan pada gambar di samping dapat dinyatakan ke dalam pernyataan-pernyataan berikut ini. Kita diminta apa? Melihat apakah pernyataannya benar atau salah ya. Dari 5 pernyataan tersebut, paling sedikit 3 diantaranya pernyataan yang benar. Kita lihat sama-sama aja ya. Limit fx untuk x mendekati min 3 adalah 4. Betul tidak? Betul, Bu. Betul ya. Terima kasih. Yang lain bagaimana? Gini, yang bilang betul, angkat tangan atau jempol naik ya. Kalau yang bilang, oh ini pernyataan ini salah, Bu. Nah, itu boleh jempol turun. Jempol mengarah ke bawah. Nah, berarti semua sepakat ini betul ya. Karena ini nilainya adalah 4 memang di sini. Saya coba tebalkan ini supaya lebih enak. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Oke, yang ini betul. Lalu pernyataan kedua, F2 tidak ada. Betulkah? Ya, ada yang jempol ke atas 1 orang, 3 orang. Oke, ada yang mengatakan salah juga ya. Oke, enggak apa-apa. F2 tidak ada. Itu memang betul ya. Jadi memang ini kan F2-nya harusnya di situ, tapi dia lubang. Nah, kalau lubang berarti kan tidak ada nilai F2. Jadi ini betul. Yang pernyataan ketiga, limit fx untuk x mendekati 2 adalah 2. Betulkah? Iya, memang betul ya. Ketika x mendekati 2, nilai limitnya adalah 2. Nah, ini ada nilai limitnya. Limitnya berarti di sini yang mendekati dan mendekati. Nah, yang didekati adalah angka 2. Jadi memang sudah betul. Oke, pernyataan keempat. Nilai F0 adalah 1. Jadi F0 sama dengan 1. Kalau kita lihat X-nya dimasukkan 0, maka ya ini 1 ya. Ini saya coba bersihkan dulu. Nah, ada 1. Oke ya, berarti ini betul. Kemudian limit fx di X mendekati 5, tapi dari kiri. Apakah sama dengan 3? Salah. Ada yang bilang betul. Oke. Bagian akhirnya memang lebih butuh dilihat dengan cermat ya. Karena ini kan kita lihat fungsinya fluktuatif. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nggak jelas dia itu mendekati yang mana. Dia masih naik turun terus sampai di situ. Nah, fungsi yang seperti ini tidak bisa diprediksi. Jadi, karena tidak bisa diprediksi, tidak mengarah kepada suatu nilai tertentu, maka saya katakan limit kirinya ini tidak ada. Ya, di X sama dengan 5, ini limit kirinya tidak ada. Oke ya. Ini salah. Nah, kalau limit kanannya ada ya. Karena ini kan kelihatan. Didekati, 5 didekati dari kanan ini kan ada. Nah, berarti ya nilai limitnya ini yang mendekati itu. Jadi ini adalah 3. Tapi itu limit kanan. Sedangkan limit kiri, ya itu tadi yang tidak ada. Ini jadinya benar ya. Ada lebih dari 3 pernyataan yang betul. Nomor 21. Pilihlah pernyataan yang benar. Dan ini bisa lebih dari 1 ya. Kalau Anda lihat tanda bracket seperti ini, apa artinya ini? Di kuliah, saya menggunakan ini ya, model bracketnya yang begini dan begini. Nanti fungsinya di dalam sini. Ini untuk floor, ini untuk ceiling. Ya, masih ingat enggak? Di kuliah saya menggunakan 2 tipe ini. Nah, kalau misalnya di soal ujian ada bracket yang lain, ini Anda tidak familiar, Anda boleh tanya ya ke penjaga ujian, tanya.
Ini maksudnya apa? Kalau saya lihat, ini yang dimaksud adalah floor function, yaitu fungsi integer terbesar ya. Karena memang ada berbagai cara menuliskan. Jadi yang di kuliah, saya stick dengan cara ini. Kita coba lihat satu-satu. Kalau fungsinya seperti ini, fx continue di x sama dengan 2. Karena f2 itu nilainya sama dengan limit fx di x 2, yaitu 1. Betul atau tidak ini ya? Apakah fx itu continue di x sama dengan 2? Kalau kita lihat, ini kan karena floor function, berarti dia ini fungsi yang ada model tangga gitu ya. Kita misalkan buat gambar sederhananya. Ini x1, 2, 3, dan seterusnya ya. Kalau saya masukkan x0, 0/3 itu berarti 0, maka integer terbesar yang kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau sama dengan berarti sudah bisa ikut ini ya, nilainya 0. Kemudian kalau saya masukkan angka 1, berarti ini kan sepertiga. Maka integer terbesar yang lebih kecil daripada sepertiga itu adalah 0. Nilainya 0. Kalau saya masukkan angka 2, itu berarti 2/3. Integer yang di bawahnya 2/3 itu juga masih angka 0. Kemudian kalau saya masukkan angka 3, nah 3/3 ini adalah 1. Kalau angka 1 berarti yang kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau sama dengan berarti sudah bisa ikut ini ya. Berarti nilainya 1. Berarti di sini 0. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai yang ada di sepanjang ini? Berarti di sepanjang ini nilainya begini. Ini fungsi tangga ya. Fungsi tangga kalau saya kecilkan aja, bentuknya akan begini sih. Lebih kecil lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, begini, 7, 8, 9. Dan seterusnya. Lalu, fungsinya itu akan jadi bentuk begini ya. Mulai dari sini, dari 0 sampai 3. Kemudian, mulai dari 3 dan seterusnya, itu nilainya 1. Kemudian, kalau 6 dan seterusnya, nanti nilainya 2. Sampai 9 ya. Nah, akan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di X sama dengan 2, ya betul, itu memang continue ya. Kemudian limit fx di X mendekati 2, nilainya adalah 1. Nah, ini yang salah ya. Harusnya nilainya adalah 0. Jadi, option 1 ini tidak bisa diambil. Ini salah. Kemudian option 2, limit fx untuk X mendekati 5,2. 5,2 itu kan di sekitaran sini, ya kan? Berarti nilainya adalah 1. Nah, betul ya, ini nilainya memang 1 ya. Kalau ini nanti di atas nilainya 2. Jadi ini betul. Kemudian, option 3, apakah betul? Ini fungsi yang bagian kiri ini ya, apakah sama dengan fungsi bagian kanan? Nah, apakah kalau fungsi integer terbesar ini, kita keluarkan koefisiennya, jadinya masih tetap sama? Fungsi integer terbesar untuk yang X ini agak beda. Jadi tangganya itu naiknya tapi per sepertiga. Beda dengan yang tadi naiknya per 1 gitu kan. Jadi option 3 ini salah. Kemudian option yang keempat. Apakah fx continue dalam interval 0 sampai 3? Kalau kita lihat, continue dalam interval artinya apa? Masih ingat ya di kuliah ya? Suatu fungsi continue di dalam interval jika memenuhi 3 syarat. Masih ingatkah? 3 syarat. Berarti dia harus continue pada interval 0 sampai 3. Dan ini terpenuhi ya kan? Kita lihat dari gambarnya ini. Gambarnya ini kelihatan ya bahwa dia continue. Kemudian syarat berikutnya apa? Continue dari kanan di batas kiri ya, di nolnya. Lalu continue dari kiri di batas yang kanan, jadi di 3. Dan kita lihat memang ya itu betul ya. Jadi ini betul. Lalu yang terakhir, option terakhir, fx tidak continue di X sama dengan 3. Dan ini merupakan removable continuity. Oke ya. Kalau tidak continue-nya ini betul, ya kan? Di X sama dengan 3. Nah ini kan, mungkin bisa saya besarkan di sini ya, ini lebih longgar. Oke. Anda lihat di sini di X sama dengan 3 discontinue. Discontinue
Betul. Lalu, apakah merupakan yang removable? Ini maksudnya removable discontinuity ya. Pertanyaannya kurang lengkap. Nah, kita harus menyambung. Nah, cara menyambungnya jadi begini. Nah, padahal kalau disambung begitu, nanti jadinya bukan fungsi. Masih ingat ya, di kuliah, di kelas kita pernah mengatakan itu. Kalau Anda sambung, apa yang terjadi? Nampak bersambung, nampak kontinu, tapi sebenarnya ini jadinya bukan fungsi. Karena untuk satu nilai X saja, nilai X sama dengan 3, itu sudah terlalu banyak nilai Y yang berlaku, ya kan? Jadi itu tidak mungkin. Nilainya jadi banyak sekali di sini. Nah, berarti ini salah ya, jadinya bukan fungsi. Jadi yang seharusnya ini tidak boleh disambung. Jadi ini memang non-removable discontinuity. Kita coba dua-dua ya. 22. Bu, Oh ya, silakan. apa bisa lihat yang pertanyaan kelima yang tadi, Bu? Oke, yang mana ini? Option 5. Ya, option Ini ya? 5. Ya. Oke, ya, silakan. Sudah, makasih, Bu. Oke, ya, Jason. Oke, nomor 22. Ini cukup mudah ya, kalau yang tahu dan familiar. Tapi kalau misal nggak tahu, ini mungkin perlu direnungkan sedikit. Saya kasih waktu deh untuk yang mau merenungkan. Sudah ya, ini ada yang menjawab tidak terdefinisi. Iya, betul ya. Oke, ya, jawabannya betul sekali, memang tidak terdefinisi. Jadi kalau Anda lihat cost saja, itu langsung Anda tahu gitu kan. Cost ini nilainya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, sampai kapan? Sampai kapanpun dia naik turun gitu. Ketika di X mendekati tak berhingga, berarti di kanan banget, kanan sekali, amat-amat sangat jauh di kanan. Nilainya berapa? Ya tetap aja masih naik turun, ya kan? Tidak mengarah ke suatu nilai tertentu. Jadi, berapa limitnya? Ya tidak ada, gitu ya, tidak terdefinisi. Simpel ya. Setelah tahu sesimpel ini gimana? Nampak mudah atau tidak? Ya, nampak mudah ya. Oh, masih ada yang bilang sedang. Masa toh? Ya, baiklah. Tapi enggak banyak ya yang mengatakan sedang. Ini rendah hati nih berarti. Ada yang mengatakan sulit. Oh, ini rendah hati banget. Bu, Ya, gimana? kalau soalnya sin X gitu gimana, Bu? Sama, kalau sin X di mendekati tak berhingga berarti ya sama, tidak terdefinisi. Karena sin X juga naik turun kan seperti cos. Gimana? Oke, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nomor 23 ya. Daerah asal untuk fungsi F plus G dengan F-nya itu dan G-nya itu. Berarti kan daerah asal ini domain ya. Tadi kita sudah bicara sedikit tentang domain. Nah, kita sekarang coba lanjutkan. Kita bahas bersama aja ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Kalau kita akan menjumlahkan fungsi F plus G, maka domainnya akan mengikuti domain yang mana? Apakah mengikuti domainnya F atau G? Nah, harusnya dua-duanya ya. Jadi, supaya fungsi F berjalan, nanti domainnya apa? Supaya fungsi G berjalan, domainnya apa? Lalu supaya F plus G ini bisa berjalan, maka domainnya adalah domain yang berlaku di kedua-duanya, di F maupun di G. Saya coba satu-satu ya. Jadi domain untuk F, singkat saja ya, D untuk F, ini apa? F ini adalah fungsi rasional ya. Anda tahu restriksinya untuk fungsi rasional adalah semua angka X itu boleh, asal tidak menyebabkan penyebut jadi nol. Ya, penyebutnya jadi nol jika apa? Jika X itu adalah min 5 dan 6. Betul tidak? Setuju ya ini ya? Kalau Anda masukkan X sama dengan min 5 atau X sama dengan 6, ini akan menjadi 0. Atau ini salah satu ini menjadi 0. Dan kalau menyebabkan 0, dan itu kan tidak boleh. Jadi harus dibuang dari domain. Jadi domainnya seluruh R dikurangi himpunan yang memuat 5 dan 6. Oke. Lalu, bagaimana dengan domainnya G? Masih ingat? Kalau G adalah sebuah fungsi
di dalam akar, maka di dalam akar syaratnya apa? Tidak boleh negatif, ya kan? Dan karena ini ada di bawah, jadi tidak boleh 0 juga. Berarti syarat untuk G, ini saya tulis di sini ya, syaratnya ini X plus 1 itu tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Jadi dia harus positif. Berarti X harus lebih dari min 1. Ini adalah X lebih dari min 1. Oke, kalau sekarang kita gabungkan berarti domain G dan F, kita lihat di sini ada min 5, ada angka min 1, dan angka 6. Oke, bagaimana cara menuliskannya? X lebih dari min 1, berarti kan min 1 tidak ikut ke kanan, lalu 6 tidak boleh ikut, kanan dilanjut. Gini kan? Sudah ya? Berarti ini sudah memenuhi persyaratan domain untuk G dan persyaratan domain untuk F. Jadi kalau mau ditulis dalam bentuk himpunan, maka himpunannya adalah yang manakah ini? Himpunan yang pertama, ini tidak cukup ya. X lebih dari min 1, X tidak sama dengan min 5. Ini betul tapi masih salah, karena ini masih mengandung angka 6. Ini ya, berarti salah. Lalu yang ketiga, X lebih dari min 1, ya betul. Lalu X tidak sama dengan 6. Ya, berarti ini ya jawabannya yang ini. Diminta hanya satu saja. Coba kita cek, untuk melengkapi argumentasi kita, coba kita cek. Yang keempat, X lebih dari sama dengan min 1, ini aja udah salah ya kan, karena min 1 tidak boleh ikut, harusnya kan gitu. Jadi ini salah. Apakah masalah domain ini sudah cukup oke? Bagaimana menurut Anda? Aman, Bu. Aman? Ya, Yogi aman ya. Yang lain bagaimana? Sedang-sedang saja. Nah, paling banyak menjawab sedang. Ini bagus ya, kalau paling banyak menjawab sedang itu artinya dalam waktu 2 minggu Anda persiapan UTS, Anda akan baik-baik saja. Kalau yang masih menjawab sulit, ya ini kerja soal lebih banyak lagi, cari pengalaman lebih banyak lagi. Kita kerjakan sama-sama ya, membacanya ini agak panjang, tapi sebenarnya bukan hal yang sulit ya. Perusahaan pembuat roti beroperasi selama T tahun. Berarti kalau kita buat grafik, T itu akan begini. Jumlah produksinya naik. Ini saya bikin kira-kira aja ya. Naik misalnya begini. Lalu harga sebuah roti, ini salah ya. Nggak mungkin produksinya negatif, di tahun negatif. Harus di tahun ke-0 baru mulai. Lalu harganya juga naik. Ya, harganya naik misalnya harganya begini. Kemudian perusahaan menyisihkan keuntungan untuk kegiatan sosial. Nah, ini juga apakah naik, apakah turun? 50 plus 25T. Nah, ini ya berarti grafik naik ya. Nah, mungkin seperti ini. Tentukan fungsi untuk pendapatan tahunan. Sederhananya, pendapatan, ini kan, pendapatan itu kan berarti dari yang masuk dikurangi yang keluar ya kan. Uang masuk dikurangi uang keluar. Penjualan roti ya. Dari harga roti dikalikan jumlah roti yang diproduksi, ini kan uang yang masuk. Kemudian dikurangi anggaran yang keluar, berarti itu kegiatan sosial tadi. Kegiatan, nah berarti harganya, sekarang kita mau kalikan. Harganya adalah 2T kuadrat ditambah T ditambah 45. Kemudian kita kalikan dengan jumlah roti, jumlahnya juga naik. Oh sorry, ini harganya 850 ditambah 300 rupiah, 300T. Saya kebalik ya ini ya. Kemudian akan dikurangi dengan uang untuk kegiatan, yaitu 50 ditambah 25T. Oke. 850 kali 2T kuadrat, berarti kan 1700 T kuadrat. Kemudian 300T jadi 600 T pangkat 3. Kemudian sekarang dikalikan T, 850 T. Kemudian ditambah 300 T kuadrat. Kemudian sekarang kali 45, 850 dikali 45. Oh ini, saya nggak usah hitung deh. 850 kali 45, gitu aja ya. Terus ditambah 300 kali 45, ini berapa? 135, nolnya 2, T.
Gini ya. Sudah semua, kemudian dikurangi dengan 50, dikurangi lagi 25T. Udah ya. Berarti yang pangkat 3 itu hanya ada 600T. Pangkat 3, ya jawabannya antara ini dan ini. Kemudian T pangkat 2-nya 1700 dan 300, berarti kita akan dapat 2000 ya. Jadi ditambah 2000 T kuadrat. Ya udah, ketemu ya. Nah, kalau ini adalah soal isai, berarti Anda harus teruskan. Teruskan sampai benar-benar ketemu ya. Gampang ya, ini tinggal masukkan angka yang sederhana. Nomor 25, terakhir ya. Tentukan nilai A sehingga fungsi berikut continue di mana-mana. Continue di mana-mana untuk fungsi yang sepotong-sepotong begini, berarti kan apa? Fungsi continue di mana-mana, ini kan berarti nyambung terus ya. Nyambung terus gitu. Tidak boleh ada putus. Padahal ini didefinisikan 2 kali. Dengan batas X3, kalau X kurang dari sama dengan 3 mengikuti kurva ini. Ya kan? Kurva apa ini? X kuadrat min 1. Jadi mungkin kurvanya begini. Tapi di X3 berubah jadi 2AX. Nah, 2AX ini seperti apa? Kita belum tahu. 2AX ini nampaknya sebuah garis ya, karena ini kan X. Jadi di 3 berubah menjadi garis. Garisnya apakah begini? Nanti jadi tidak continue. Padahal diminta yang continue. Berarti garisnya harus nyambung dari sini, begini ya, disambungkan. Nah, begitu. Ini supaya bisa continue. Yang artinya apa? Artinya fx itu bernilai sama ketika di x sama dengan 3, baik dari kiri maupun dari kanan. Ya, masih ingat ya? Continue. Continue artinya nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, dan nilai limit selalu sama dengan nilai fungsinya di mana-mana. Ya, terjadi di mana-mana. Itu ada di beberapa soal sebelumnya tadi di atas sudah muncul. Sekarang kita mau lihat. Dari sebelah kiri, kita mendekati 3, ini berarti nilai fungsi 3 ada ya. Dari sebelah kiri. F3 itu adalah 3 kuadrat min 1. Jadi kan 9 kurangi 1, 8. Kita lihat dari kanan nilai F3-nya ini tidak ada, ya kan? Karena sudah ikut dari kiri. Tapi kita bisa melihat limit kanan. Jadi limit X mendekati 3 dari kanan itu untuk fungsi fx itu adalah 2ax. Gini ya. Berarti kita masukkan saja 2 kali A kali 3. Berarti 2 kali A kali 3 itu adalah 6A. Nah, syarat continue, ini kan saya lanjut di sini ya. Syarat continue di X sama dengan 3 itu adalah nilai F3 itu sama dengan nilai limit X mendekati 3 dari kiri maupun dari kanan ya. Ini untuk Fx. Nah, kalau dari kanan berarti kan, ya saya tulis gini dulu ya, ini yang secara umum, lalu secara umum ini juga sama nilainya dengan yang dari kanan adalah limit dari 2ax. Nah, ini tadi kita sudah dapat nilainya adalah 6A, sedangkan F3 itu nilainya adalah 8 ya. Jadi, A itu adalah 8/6 atau 4/3. Sudah ada ya? Nih. Jadi nilai A yang berlaku adalah 4/3, supaya fungsi ini menjadi fungsi yang continue di mana-mana. Apakah cukup jelas? Ini pas jam 1.15 ya. Sekarang saya tanya opini Anda, seluruh soal UTS yang sudah kita kerjakan hari ini adalah UTS real ya, betul-betul UTS tahun lalu. Menurut Anda, seberapa siap kalau Anda misal dapat soal yang seperti ini? Ya, sebagian besar sedang ya. Berarti ini normal. Berarti kelas ini kelas yang baik, normal ya. Sebagian besarnya sedang, butuh persiapan ujian, ya itu berarti wajar. Oke, saya end pollingnya sekarang, dan saya sharingkan. Yang masih mengatakan sulit, 37%, sebaiknya lebih banyak latihan soal. Silakan dimanfaatkan kesempatannya. Kalau ini nanti rekamannya jernih dan bagus, nanti saya akan berikan ya. Perlu enggak kira-kira rekaman?
Ya, Matthew bilang perlu kasih aja. Ya nanti saya coba lihat kalau memang jernih, karena kalau di kelas kan sudah jelas suaranya tidak bisa bagus. Nah ini semoga hasilnya bagus. Nanti saya masukkan. Yang mau lihat ya lihat, yang tidak lihat juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini ya. Ini kalau ada yang mau bertanya silakan. Tapi sudah jam 1:04. Jadi kalau yang mau live meeting juga tidak apa-apa. Terima kasih, Bu. Oke, nggak ada yang tanya ya ini ya. Ya, selamat ujian, selamat mempersiapkan ujian. Tanya soal UTS. Spoilernya sudah ya. Tadi selama 2,5 jam itu adalah spoiler UTS. Nah, itu karena asalnya dari UTS tahun lalu. Siapa ini? Iya, kok penasaran siapa yang buat? Yang buat ya dosennya masing-masing, tapi digabung. Jadi kan supaya adil dan merata, soal itu nanti akan dibuat sama dari kelas A sampai kelas H. Jadi Anda bayangkan 8 kelas, kalau masing-masing isinya sekitar ya 50-60-an orang, berarti berapa? 400 orang ya. Oke, jangan berlama-lama lagi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya sudah. Selamat berjuang. Saya juga kepingin semua nilainya dapat bagus. Apa ini? Tanya soal dari kertas atau HP. Pakai kertas. Kalkulator yang sederhana. Bukan HP ya, bukan HP. Alat komunikasi, HP, laptop tidak boleh dipakai. Kalau kalkulator yang sederhana, bukan kalkulator canggih. Kalau kalkulator canggih, nanti Anda bisa menggambar grafik di kalkulator. Itu tidak boleh. Siapkan untuk bekerja mandiri, tidak bergantung pada HP, laptop, Google, dan lain-lain. Apa ini 552 fungsi kalkulator? Saya kurang tahu ya, 552 itu kayak apa Enzo? Bisa tunjukkan? Atau saya Google sebentar deh di sini. Ini yang mau live meeting enggak apa-apa ya, silakan aja. Saya cuma ngobrol-ngobrol sedikit. 552 kalkulator. Scientific, Bu. Iya, scientific itu mulai dari yang sederhana sampai yang rumit juga ada. Iya, saya punya yang scientific yang itu, Bu. Apa 552 yang ada 552 fungsinya di dalamnya. Sekarang lagi ada di tangan Enzo enggak? Iya, ada. Oke, bisa dilihat. Nyalain Iya. kamera terus tunjukkan ini Bentar, Bu. kalkulatornya. Iya, Bu. Ya, Bentar, ya. Bu. Bentar, Bu. Ya, kita lihat Enzo. Jadinya kayak, bentar, saya matikan filternya. Nah, jadinya itu kayak gini, Bu, kalkulatornya. Oh, ini nggak bisa untuk gambar grafik kan ya? Ini ya nggak bisa, tapi bisa instan ngitung kayak integral, kayak limit itu bisa instan semua, Bu. Oh, oke. Berarti nggak boleh. Tuh. Karena kan kalau limitnya bisa dihitung di situ, nanti tidak memperagakan kemampuan menghitung limit. Itu memperagakan memencet kalkulator gitu kan. Yang diujikan nggak boleh yang itu, nggak boleh yang bilang apa, yang bisa ngitung grafiknya, Bu. Ya, jadi menghitung grafik tidak boleh. Kalau yang mana? Enggak lah. Ibunya nggak lengkap informasinya. Peraturannya nggak lengkap. Oke deh, saya undur diri dulu ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Terima kasih semua untuk atensinya. Hari ini kelasnya bagus sekali, walaupun online, banyak yang semangat. Ya, saya senang sekali. Ya, Bu. Ya, semangat ujian tetap ya. Tanggal 10 Oktober kita ketemu di kelas ujian. Bye-bye. Oke, Bu. Bye-bye. Yuk, bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Sudah ya, ini saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat ujian.